Pendengar PR, saat ini sudah bersama dengan saya Arya Lakinari dan sudah bersama juga dengan saya yaitu Ibu Intan selaku Public Relation Perisai Group. Oke, jadi Bu mau nanya-nanya sedikit Bu, kok kira-kira kalau Bu Perisai Group ini menaungi apa aja sih Bu pariwisata di Lembangnya? Ya, jadi kalau Perisai Group itu kan memang salah satu perusahaan pariwisata yang dimiliki oleh Bapak Peri Tristianto. Kebetulan saya Tania Setiati sebagai public relation-nya. Dan Perisai Group itu ada beberapa tempat wisata seperti floating market, tahu susu Lembang, kemudian The Ranch Lembang, terus ada The Great Asia Africa, Farmhouse, dan ada beberapa juga di luar dari Lembang. Oke Bu, jadi kan yang udah kita tahu juga kalau 2020 kan kita ada terkena pandemi ya Bu, dan itu pasti kan berdampak juga Bu bagi pariwisata gitu. Nah kira-kira ada dampak besarnya nggak sih Bu bagi pariwisata, itu boleh diceritakan sedikit nggak Bu? Iya, sangat terdampak ya, apalagi pariwisata itu ya sebenarnya usaha yang memang paling terdampak karena kita yang paling duluan tutup dan paling belakangan boleh buka gitu ya. Jadi pada saat bulan Maret kan waktu itu kita kebetulan The Great Asia Africa itu baru buka di bulan November tahun 2019. Jadi pada saat itu lagi rame-ramenya, kemudian ternyata harus tutup. Dan yang lain juga sama ya pengaruhnya. Nah, di saat bulan Maret itu pertengahan bulan Maret semuanya harus tutup dan sama sekali tidak boleh ada kegiatan di tempat pariwisata. Ya kami ya terpaksa memang harus tutup, dan itu tutup selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu benar-benar tidak ada pemasukan apapun, dan karyawan semua dirumahkan, termasuk kami juga yang di kantor pusat itu dirumahkan. Pada akhirnya di bulan Juni, bulan Juni itu kita baru boleh buka lagi, dan itu sangat ketat sekali pengawasannya. Jadi harus dimonitor dulu dari Pak Bupati, Pak Gubernur, dari Polres, dari DPR, bahkan dari Kementerian Pariwisata itu datang mengunjungi tempat-tempat kami, ada beberapa tempat, dan melihat kesiapan kami untuk bisa buka kembali. Dan itu tentu dengan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan secara ketat. Alhamdulillah akhirnya kami bisa operasional lagi, tapi ya pastinya tidak bisa ramai lagi seperti dulu pada saat sebelum pandemi. Buka juga orang masih takut ya pada saat itu kan, karena kasusnya masih tinggi juga. Masih takut untuk berwisata, kemudian juga ekonomi sedang jatuh ya, rata-rata orang-orang banyak yang tidak bekerja, jadi otomatis mereka tidak punya pendapatan, dan untuk boro-boro untuk jalan-jalan pariwisata. Tapi ya ada aja sih yang datang, mungkin mereka pengen refreshing atau apa, tapi ya pengeluarannya sendiri pastinya untuk di wisata mereka kan tidak besar, jadi hanya sekedar untuk ini saja, jadi sekedar untuk datang, refreshing, ya menghilangkan jenuh yang selama ini di rumah saja, seperti itu. Tapi untuk karya wisatanya memang tutupnya cuma 3 bulan ya Bu? Sisanya? Iya, waktu itu 3 bulan, tapi di tahun 2021 kan harus tutup kembali. Tutup kembali? Iya, tutup kembali selama 1 bulan, kurang lebih ya, 1 bulan itu juga tutup kembali. Dan ya, itu pada saat kasus Delta, ya sama, itu terasa sekali untuk pariwisata. Oke, tapi kalau untuk, kan sekarang udah mulai membaik ya Bu, sekarang kan juga udah mulai dilonggar-longgarin gitu. Nah kira-kira apa sih Bu perbedaan signifikan yang dulu pas pandemi banget dan sekarang yang udah peralihan mau ke normal gitu Bu? Yang jelas sih kalau misalkan saat ini kita tidak bisa berharap untuk bisa kembali, pariwisata bisa kembali lagi seperti dulu, karena satu, perekonomiannya juga belum normal, kedua juga banyak sekali persaingan dari tempat-tempat pariwisata, banyak sekali yang buka, tempat-tempat makan juga banyak yang buka, otomatis mereka yang datang wisata ke Lembang juga terpecah ya. Jadi mereka selain spending money-nya lebih sedikit, mereka juga ingin mencoba tempat-tempat yang lain yang relatif lebih baru. Kalau boleh tahu juga Bu, peran serta masyarakat untuk pariwisata di Lembang itu kayak gimana sih Bu? Boleh diceritain dikit nggak? Ya, yang jelas tempat-tempat kami itu untuk berjualan kita melibatkan UMKM yang ada di sekitar. Jadi seperti ada
sate kelinci, kemudian ada mendoan, ada banyak deh macam-macam, ketan ya, ketan bakar, karena itu kan sebenarnya kuliner-kuliner khas dari Lembang. Mereka ada beberapa yang asal muasalnya membuka berjualan di pinggir jalan di daerah Lembang, itu kita ajak untuk bisa berjualan di tempat-tempat kami. Dan mereka juga akhirnya bergabung terus ya mengikuti ya, karena UMKM ini bukan hanya sekedar berjualan di tempat kami, tapi kita bina, kita arahkan, jadi sama-sama bisa maju, sama-sama bisa berhasil. Dan rata-rata sih alhamdulillah mereka sangat senang sekali bisa bergabung di tempat kami gitu. Dan selain sebagai UMKM yang berjualan di tempat kami, rata-rata karyawan juga itu kita 60% sampai 70% adalah warga sekitar gitu. Jadi mereka kita pekerjakan tempat kami ya sesuai dengan apa keahliannya masing-masing, yang kita butuhkan. Bahkan untuk taman ya, kalau tempat wisata itu kan pasti yang utamanya itu taman, kebersihan ya gitu, itu rata-rata kita mempekerjakan ibu-ibu yang sudah berusia gitu ya, untuk daripada mereka hanya diam di rumah, tapi mereka bisa bekerja di tempat kami. Jadi ya sama-sama supaya warga sekitar juga merasakan merasa memiliki juga. Bahkan kalau untuk pertumbuhan perekonomiannya di sekitar tempat-tempat wisata itu banyak yang akhirnya membuka lahan parkir contohnya, terus berjualan gitu ya, berjualan bikin kios atau jualan oleh-oleh, itu banyak sekali bisa dilihat di sekitaran tempat-tempat pariwisata. Nah, bukan melihat kondisi sekarang juga kalau pandemi ini udah mulai melandai dan udah kembali ke normal lagi. Kira-kira dari pihak Perisai Group tuh ada ngelakuin inovasi apa sih Bu buat supaya menarik minat masyarakat untuk datang lagi ke tempat wisata? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi kan memang mulai bertumbuhan banyak ya. Jadi orang inovasi sih, jadi pingin buka tempat minum, tempat makan, kemudian tempat pariwisata, itu sangat banyak sekali yang baru-baru buka di Lembang. Nah, supaya tempat kami yang sudah duluan buka tetap dikunjungi, yaitu kita memang biasanya di masing-masing tempat itu kita bikin spot-spot baru. Dalam waktu 1 tahun itu pasti ada 2 atau 3 spot baru. Contohnya seperti di The Great Asia Afrika, kita bikin lagi Afrikanya, kita lengkapin gitu ya. Kemudian bikin tembok Cina gitu, bikin lagi spot-spot baru supaya orang yang datang lebih wah ada tempat baru lagi, saya ingin datang lagi, seperti itu. Dan di beberapa tempat kami ini memang dibuat seperti kompetitor. Jadi karena kita konsepnya berbeda-beda. Contohnya Mama Farm House lebih ke Eropa, The Great Asia Afrika gitu ya, negara-negara Asia Afrika. Dan di Floating Market sendiri kita lebih ke kuliner. Nah, supaya sebenarnya paling konstan itu Floating Market ya, karena kuliner, tapi tentu saja dengan banyaknya dibuka, banyaknya berjamur buka tempat-tempat makan kuliner di Lembang berpengaruh ya, ada penurunan juga. Nah, kita bikin sesuatu yang baru seperti Rainbow Slide tadi. Ada Rainbow Slide, seluncuran warna-warni sesuai yang sebelumnya kan kita punya Rainbow Garden ya. Kita buat di sana itu seluncuran terpanjang, terbesar. Itu kita 120 meter panjangnya dan tingginya 25 meter, yang ternyata itu sangat bagus sekali gitu, antusias dari masyarakat, para wisatawan yang datang ingin mencoba di Rainbow Slide tadi ya. Tentu harus terus kreatif ya. Alhamdulillah owner kami Bapak Peri itu terkenal memang kreatif dan ya banyaklah ide-idenya yang bisa diaplikasikan di tempat-tempat pariwisata. Dan selain itu beliau juga harus berpikir keras lagi bagaimana caranya bisa bersaing lagi untuk membuka sesuatu lagi supaya orang tertarik untuk datang ke tempat pariwisata lagi. Seperti beliau membuka The Range yang di Ciater, hampir sama seperti The Range di Lembang, tapi konsepnya berbeda. Kalau di Ciater ini lebih ke berkuda di atas awan, karena di sana kan kabut ya, kabut, jadi orang bisa seperti berkuda itu ada kabut-kabutnya, jadi seperti di awan. Dan di sana lebih ke landscape-nya kebun teh kayak gitu. Tapi yang jelas apapun itu, bagaimanapun ide kita itu, saat ini kan pandemi masih ada ya,
maksudnya si virusnya masih ada gitu. Pandemi itu belum jadi endemi. Betul. Jadi ya itu tetap walaupun kita buka terus, kita inovasi, tapi yang jelas untuk protokol kesehatannya itu selalu kita perhatikan. Salah satunya kita semua sudah tersertifikat CHSE, kemudian tetap yang datang itu harus sudah divaksin. Kita lihat apakah pakai masker atau tidak, dan selalu kita ingatkan untuk selalu menjaga jarak dan menjalankan protokol kesehatan. Ada nggak sih Bu harapan untuk pariwisata ke depannya mau kayak gimana, dan atau enggak strategi yang mau dibentuk, apakah nanti akan buka lagi di mana selain di Lembang gitu Bu? Boleh diceritakan juga? Ya, kalau harapannya sih kita pengennya bisa kembali lagi seperti dulu ya, sebagai pengusaha di bidang pariwisata, kita inginnya bisa kembali seperti dulu. Itu strategi-strategi harus dijalankan, inovasi, kemudian yang jelas kita inginkan para pengunjung itu jalan-jalan, refreshing dengan datang itu kan harapannya sehat ya, tetap sehat. Makanya itu protokol kesehatan semua kita jalankan, kita perhatikan supaya mereka pulang memang refresh gitu, memang refreshing tuh benar-benar fresh kembali gitu, fresh kembali dan tetap sehat ya. Untuk kedepannya ya kami inginnya semua pihak, dari kami sendiri yang sudah semuanya karyawan sudah vaksin booster, kemudian selalu menjaga kesehatan. Kami inginnya juga para pengunjungnya sama gitu. Kemudian warga sekitar juga sama, saling mendukung, saling bekerja sama supaya pariwisata dari Lembang dan sekitarnya itu bisa bangkit kembali. Dan kita juga ada beberapa membuka beberapa tempat yang lain karena kuliner sekarang lagi naik lagi ya. Dan yang berkunjung ke Lembang atau ke Bandung itu kebanyakan dari luar kota. Pak Ferry juga membuka beberapa tempat di rest area seperti di di KM 88A, kemudian di KM 101 Cipali. Kita menyediakan tempat yang memang khusus untuk oleh-oleh. Jadi oleh-olehnya kita lengkapin dari tahu khusus Lembang. Banyak oleh-oleh lagi yang bisa dibeli di sana untuk dibawa pulang para pengunjung yang tidak sempat ya. Kan biasanya kadang-kadang Bandung, Lembang suka macet gitu ya. Mereka jadi kalau misalkan mau beli oleh-oleh itu bisa mampir di KM 88 dan tempatnya juga dibuat nyaman, bukan hanya sekedar rest area tapi bisa dinikmati sambil kulineran, sambil menunggu waktu istirahat. Jadi mereka pulang juga tidak terlalu lelah dan bisa fresh lagi. Baik pendengar, itu dia perbincangan kami dengan Bu Intan terkait dengan kebangkitan pariwisata di Jawa Barat, khususnya Lembang. Terima kasih dan sampai jumpa.